kiai saya yang ada di Babakan, almarhum Mama Maktum pernah bilang bahwa apapun kita pekerjaannya yang penting satu, istiqomah. Sebab kata Mama Maktum itu kutipannya, metune karomah iku sebabe istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Ngopi, ngobrol penuh informasi. Dan pastinya Ngopi kali ini kita kedatangan narasumber yang memberikan informasi dan motivasi. Siapa lagi kalau bukan putra daerah Kabupaten Indramayu. Dan kali ini sudah hadir di samping saya ada Mas Anas. Assalamualaikum Mas Anas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas Anas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pastinya semangat. Pastinya semangat. Harus semangat ya Mas Harus Anas semangat. ya. Baik. Ngopi kali ini kedatangan Mas Anas. Kayaknya sahabat Ngopi ini sudah nggak sabar nih, siapa sih Mas Anas itu, sosok yang seperti apa? Apa sih yang memang menjadikan Mas Anas ini hingga bisa saat ini itu seperti apa Mas Anas? Mungkin bisa perkenalkan dulu Mas Anas ini siapa sih dan dari mana asalnya, kemudian bagaimana Mas Anas bisa sampai di titik ini Mas Anas? Sebelumnya saya menyapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperkenalkan, perkenalkan pemuda yang paling kecil. Aduh. Dan kayaknya selamanya muda, Mas. Iya benar Mas, awet muda Iya, ya Mas awet ya. muda. Awet Jadi muda. ketika kenalan dengan orang lain, kayaknya banyak yang mudah teringat. Aduh tentang iya Mas saya. Anas. Selama perjalanan di karir pendidikan dulu, Mas. Iya, Saya Mas Anas. sekolah di desa saya di SD Bunder, SMP di daerah saya juga di MTS Widasari, terus lanjut ke SMA di MAN Ciwaringin. MAN Saat ini Ciwaringin. berubah menjadi MAN 2 Cirebon. Mandua Cirebon. Ya, terus kuliah di Universitas Wiralodra Indramayu di Fakultas Agama, dan sekarang aktif di organisasi, salah satunya Karang Taruna, dan saya juga sekarang sedang menjabat di Bendahara Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Itu. Nah, di karir di organisasi, sebelum saya kuliah saya di Ketua Ikatan Remaja Masjid, Mas. Di Irmas berarti Mas Iya, ya? di Iya, Irmas. Terus masuk ke kuliah, saya masuk ke Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. PMII. Nah, setelah lulus saya masuk ke ke Gerakan Pemuda Ansor. Di GP Ansor saya menjabat tahun 2014, yaitu wakil bendahara. Setelah di Ansor saya masuk ke Karang Taruna dan masuk ke LPNU. LPNU, wow, ternyata Mas Anas ini memang sosok orang yang aktivis ya Mas Anas ya. Dan asalnya tadi dari Widasari ya Mas Dari Anas Widasari. ya. Dari Desa Bunder, Desa Bunder. Kecamatan Widasari, asli Indramayu ya Mas Anas ya. Tapi terkenalnya Jimpret. Jimpret, terkenalnya Jimpret, ya dari Widasari. Nah, Mas Anas ini tadi dari riwayat organisasi, terus kemudian pendidikan sangat banyak sekali ya Mas Anas ya. Dan mungkin ini menjadi bekal Mas Anas untuk bisa tadi mengembangkan wirausaha, terus kemudian ilmu-ilmu yang Mas Anas dapat. Nah, apa sih yang Mas Anas ini bisa memotivasi diri Mas Anas khususnya untuk bisa berwirausaha dan juga tentunya bisa ada di titik ini dari bekal organisasi ataupun pendidikan yang sudah Mas Anas tempuh itu sendiri? Iya. Jadi gini, Mas. Kalau orang hidup itu kan perlu adanya sumber mata pencaharian. Iya, mata pencaharian Mas. Karena di daerah saya itu kebanyakan petani dan bapak saya juga pengusaha beras juga. Jadi akhirnya saya bergelut di dunia beras. Cuma ada satu kutipan bapak saya yang sampai saat ini saya amalkan gitu Iya, Mas Anas. Itu yang pertama tentang ketika usaha, yang pertama harus konsisten. Konsisten.
yang kedua itu harus jujur. Itu. Nah, selain di dunia beras juga, dulu saya juga pernah aktif di dunia balap motor. Oh, di balap motor berarti Di Mas dunia- Anas. Anak motor ternyata Mas Anas ini ya. Di dunia balap motor, Iya. khususnya di drag bike. Drag bike. Iya, Oh, di drag iya. bike. Ya, minggu depan juga ada di Indramayu. Iya, bisa nonton berarti ya Mas Iya, ya. bisa nonton. Iya, betul. Itu ya untuk memotivasinya tadi, ketika hidup itu harus ada penghasilan, di samping lain kita juga kenapa sih perlu berorganisasi? Iya, Mas. Kata senior saya di PMI dulu, organisasi itu ibarat sarang laba-laba. Kenapa saya senang berorganisasi? Karena tadi organisasi itu adalah seperti sarang laba-laba yang ketika satu tergerak, maka organ yang lainnya pun ikut tergerak. Ikut tergerak. Artinya bahwa ketika kita hidup berorganisasi, maka komitmen dan kerjasama dan jejaring relasi itu pasti ada. Dan yang pasti ketika kita hidup berorganisasi, rezeki itu pasti ada. Pasti ada ya Mas Iya. Anas ya, dari organisasi. Dari pasti organisasi, ada pasti. rezeki ya Mas Anas. Wow, Mas Anas ini ternyata ada motivasi dari peran orang tua juga ya Mas Anas tadi yang disampaikan. Artinya Mas Anas ini meneruskan ya Mas Anas ya, meneruskan keluarga, orang tua, dan memang harus juga dikembangkan lebih ya Mas Anas ya. Bekal dari tadi dari organisasi, terus kemudian tadi motivasinya Mas Anas di orang tua, dan juga tentunya memotivasi diri sendiri ya Mas Anas ya. Karena dengan berwirausaha kita juga bisa mencari rezeki di sana ya Mas Anas ya. Iya betul sekali Mas Anas. Wow, Mas Anas ini ternyata tadi seorang aktivis, terus kemudian sekarang bergerak di wirausaha beras Mas Anas, dan semoga tadi apa pesannya itu kita konsisten yang Mas Anas ya. Ketika kita ingin berwirausaha, ketika kita ingin berusaha harus konsisten ya Mas Anas. Wow, ini konsisten sahabat ngopi semuanya. Jadi untuk sahabat ngopi, yuk kita dengarkan bersama apa yang tadi disampaikan oleh Mas Anas, dan tentunya masih banyak sekali motivasi dari Mas Anas yang pasti nantinya akan disampaikan. Oke Mas Anas, saya tadi menarik Mas Anas. Mas Anas ini ternyata anggota dari apa tadi geng motor apa? Bukan geng motor. Bukan geng motor ya, Geng bukan. motor, awas. Iya. Jadi Tuh. di balap motor. Balap motor ya Mas Anas. Ini sering kerap terjadi di masyarakat bahwa image anak motor ini selalu negatif. Memang Iya, Mas Anas. ketika kita mendengarkan dunia balap motor, mindset yang akan kita ingat selalu identik dengan geng motor. Iya, Mas Anas. Padahal geng motor dengan balap motor ini beda. Cuma terkadang ya tadi banyak yang menyalahgunakan balap motor ini menjadi sarang daripada geng motor tadi. Geng motor tadi. Kalau balap motor otomatis ada resminya, Mas. Dan salah juga ketika ada anak-anak muda yang menggunakan motor balap di jalanan umum. Apalagi Pemda kita ini sudah menyediakan seperti sport center. Sport center. Dan itu dibuka tiap minggu. Iya, Mas Anas. Tiap hari Sabtu dan hari Minggu itu pedagang-pedagang di sport center pun artinya diliburkan untuk tadi orang-orang atau pemuda yang suka balap motor mangga nih. Iya, silakan Itu ya Mas Anas, dan dipersilakan. pedagangnya diliburkan supaya biar kondusif ya Mas ya. Biar kondusif. Iya, betul sekali tuh. Jadi sahabat ngopi, jadi beda ya antara apa namanya tadi balap motor dan juga geng motor pastinya untuk balap motor ini ada aturannya sendiri ya Mas Anas ya. Ada aturannya sendiri. Dan di balap motor itu ada tiga varian. Ada 3 varian. Ya, apa itu Mas Anas? Yang pertama Road race kayak Rossi kan, menggok-menggok. Iya Mas Anas. Nah terus ada drag bike. Kalau drag bike itu umumnya 201 meter trek lurus. Nah terus yang ketiga yaitu grass track. Grass track itu motocross. Motocross itu grass track. Kalau di balap motor. Oke, sangat menarik ya Mas Anas ini, dari aktivis terus kemudian aktif di balap motor juga. Nah, saya makin menarik nih Mas Anas kayaknya, dan juga sahabat ngopi semuanya. Tadi yang mulai dari aktivis terus kemudian pernah pesantren juga ya Mas Anas berarti ya, di Babakan Ciwaringin Cirebon, dan sekarang kembali lagi ke Indramayu pastinya untuk bisa hadir di masyarakat ya Mas Anas ya pastinya. Nah, Mas Anas tadi kembali lagi di balap motor. Apa sih Mas Anas yang memang menjadi suka
Mas Anas ini kenapa suka di balap motor ini? Apakah ikutan temen atau kemudian seperti apa Mas Anas? Yang pertama, yang pastinya ketika anak muda pasti tidak jauh, kalau laki-laki ya, Iya, Mas Anas. laki-laki itu umumnya laki-laki tidak jauh dari otomotif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau sayanya sendiri sih jarang ya, pernah tapi tidak apa artinya tidak terus menjadi joki, tapi saya memanajemen. Saya senang memanajemen tim balap motor. Jadi bukan jadi pembalapnya. Iya. Jadi saya senang memanajemen daripada tim balap motor. Nah itu. Ya motivasinya ketika kita menggerakkan tim balap motor ini sama saja dengan menggerakkan daripada tadi organisasi. Nah terus juga ketika saya menggerakkan, otomatis nih anak-anak di bengkel saya itu tergerak dalam balap resmi. Dan sekarang sampai sekarang pun masih banyak yang ikut di balap liar. Sebenarnya sekarang apalagi Sabtu dan Minggu di Sport Center sudah disediakan untuk latihan resmi. Di Cirebon juga ada, di Cirebon juga ada, di Winong itu disediakan juga oleh Pemda Cirebon setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu juga ada. Nah itu sebenarnya menjadi lapangan yang kita tidak lagi lah untuk balap liar. Lebih bahaya dan lebih mengganggu warga masyarakat. Iya. Nah, yang Mas Anas ikuti ini terkait balap ini pastinya balap yang memang sudah ada aturannya ya Mas Anas ya, bukan yang memang di jalanan ataupun mengganggu masyarakat ya Mas Anas ya. Oke, sangat menarik lagi Mas Anas ini ya. Tadi di organisasi, terus kemudian di balap motor, dan kemudian berwirausaha dan lain sebagainya. Nah Mas Anas ini, mungkin tadi Mas Anas kan sekarang terkenalnya sebagai pengusaha beras ya Mas Anas. Kembali lagi selain tadi ada motivasi dari keluarga, terus kemudian Mas Anas sendiri ingin mengembangkan lebih mungkin lebih besar lagi ya Mas Anas ya. Nah apa sih yang sudah Mas Anas lakukan, kiat-kiat mungkin Mas Anas, kiat-kiat berwirausaha agar bisa konsisten dan juga kemudian bisa memotivasi lah Mas Anas untuk sahabat ngopi yang ada di rumah yang memang mungkin ingin berusaha tapi mungkin masih bingung apa yang langkah awal yang harus dilakukan Mas Anas itu. Khususnya kalau pemuda Indramayu, khususnya di daerah saya ya. Iya Mas Anas. Kalau di daerah saya ya lebih cocok ke petani Mas. Secara penghasilan begini Mas, ada petani dan ada buruh tani. Oke, kalau kita cita-citanya untuk jadi buruh tani, itu menurut saya kurang tepat. Lebih tepatnya kita itu ke petaninya. Nah, ketika kita menjadi petani dan memiliki katakanlah sawah misalkan 3 hektar katakanlah. Memiliki sawah 3 hektar ini saya rasa tidak bekerja pun ini sudah melebihi PNS kayaknya. Iya Mas. Sudah melebihi PNS. Karena gini aja, kalau kita tidak kelola pun, apalagi kalau kita kelola ya, kalau kita tidak kelola pun maka disewakan katakanlah. Sekarang banyak pemuda-pemuda yang memiliki cita-cita, memiliki kosan banyak. Saya rasa kalau hidup di Indramayu kurang tepat. Lebih tepatnya mending berwirausaha di pertanian. Di sawah kalau di daerah saya khususnya. Nah, ketika kita memiliki sawah tadi 3 hektar. Nah, 3 hektar ini ketika kita tidak malas atau tidak mau untuk menggarap, kita sewakan saja ke petani yang lain, berbagi dengan petani-petani yang lain. Nah, maka dari 3 hektar ini penghasilan kita kalau dibagi per bulan ini lebih dari gaji PNS Mas. Gitu Mas Anas, sebenarnya. Nah apalagi kalau dikelola oleh kita sendiri. Nah melihat potensi-potensi yang ada di Indramayu ini lebih banyak pertanian khususnya di daerah saya, maka dulu ayah saya itu memikirkan bagaimana caranya untuk membuat pabrik berasnya. Mulai dari nol saya juga menyaksikan sendiri, apalagi bapak saya itu sekolah juga enggak Pak. Sekolah juga enggak.
Cuma semangat untuk membuat pabriknya ini tinggi. Tinggi. Iya, akhirnya merangkak dari bawah, terus juga dengan konsisten tadi, akhirnya bisa memiliki pabrik sendiri. Itu. Nah, dengan pabrik ini maka kita baru bisa membantu petani-petani yang lain. Membantu dalam hal apa? Dalam hal kesinambungan harga. Jika ada pabrik di daerah saya sendiri, maka harga itu bisa kita kontrol. Bisa kita kontrol dengan jumlah petani yang sudah dikeluarkan oleh modalnya, untuk traktornya, untuk pupuknya dan lain-lain. Itu. Ternyata memang Mas Anas ini dari awal ya Mas Anas ya, dari orang tua kemudian semangatnya tinggi dan sekarang kemudian bisa diteruskan oleh Mas Anas yang tadi mungkin orang tuanya kata Mas Anas tidak berpendidikan, dan alhamdulillah ketika di Mas Anas yang memang bisa mengenyam perguruan tinggi dan tentunya dari ilmu-ilmu yang sudah didapat Mas Anas bisa dikembangkan lebih lagi dan pastinya membanggakan kedua orang tua ya Mas Anas ya. Oke, Mas Anas kayaknya kita perlu ngopi dulu nih Mas Anas biar kita melek lagi nih Mas Anas. Yuk kita ngopi dulu Mas Anas. Wow, ternyata narasumber ngopi kali ini memang sangat luar biasa hebatnya. Mulai dari anak desa, terus kemudian bisa berkembang di dunia pendidikan dan juga aktif di organisasi. Dan dengar-dengar lagi Mas Anas ini terjun juga di dunia politik Mas Anas. Wow, apa sih Mas Anas yang memang menjadi keyakinan Mas Anas untuk terjun di politik ini seperti apa Mas Anas? Sebelum saya jawab, ini boleh ngerokok nggak nih Mas? Boleh Mas Anas, boleh. Santai Mas Anas. Ngopi emang temennya rokok ya Mas Anas. Iya Mas, tadi berbicara saya terjun di dunia politik, seringkali karena di lingkungan, lagi-lagi melihat dari lingkungan sekitar ya. Melihat lingkungan sekitar saya itu kan petani. Banyak sekali keluhan-keluhan petani. Apalagi ketika mulai masa tanam sawah, problemnya itu tidak lain tentang pupuk. Yang pertama tentang pupuk, yang kedua tentang irigasi, yang pengairannya ketika musim penghujan itu kebanyakan air, dan ketika musim kemarau kekurangan air juga. Nah, ini yang mendorong saya ketika masyarakat membutuhkan itu, ya satu-satunya cara saya harus naik lompat ke atas gitu Mas. Harus gitu. Terjun ya Mas Anas harus terjun langsung. Wow. Ternyata memang Mas Anas ini sangat yakin sekali ya Mas Anas ya, teguh terhadap pendirian dan juga prinsip Mas Anas ya. Nah, Mas Anas tadi sudah berwirausaha dan juga sekarang tadi melihat kondisi ya Mas Anas di lingkungan sekitar Mas Anas tadi di dunia pertanian yang sedemikian tadi disampaikan Mas Anas, yang Mas Anas ini menjadikan yakin untuk bisa terjun di dunia politik ini ya Mas Anas ya. Nah, satu lagi Mas Anas, selain Mas Anas tadi ada beberapa persoalan dan kemudian atas dasar prinsip Mas Anas tentunya dan juga doa orang tua, keluarga dan sebagainya yang menyertai Mas Anas. Nah, Mas Anas ini termotivasi ataupun bisa yakin selain tadi yang disampaikan oleh Mas Anas itu, ada apa ini Mas Anas yang memang menjadi yakin untuk melangkah itu Mas Anas? Yang menjadi yakin untuk melangkah tadi ya Mas ya, melihat yang pertama tadi persoalan ya Mas Anas. Persoalan. Nah, terus yang kedua, apalagi di daerah saya itu, khususnya di desa saya ya Mas ya, di desa saya itu belum pernah ada orang yang ikut kontestasi di pemilihan. Selain Pilwu ya, selain Pilwu dan Pil RT. Iya, Pil RT dan Pilwu. Nah, untuk ke atasnya itu nggak ada. Nah, kayaknya ini perlu ada nih, supaya tadi yang pertama khususnya di desa saya sendiri dulu, terus kita juga bisa untuk memberikan manfaat kepada banyak orang, banyak masyarakat di sekitar ya Mas Anas, benar. Oh, itu ternyata memang Mas Anas ini mungkin menjadi yang pertama ya Mas Anas ya, karena memang di wilayah Mas Anas ini mungkin belum ataupun jarang ya Mas Anas ya, untuk khususnya di desa saya, di desa Mas Anas, dan semoga ini menjadi langkah awal Mas Anas dan juga untuk bisa
menjadi bermanfaat untuk masyarakat ya Mas Anas ya, karena mungkin saya sedikit dengar pepatah Arab Mas Anas, khairun nas anfa'uhum linnas Mas Anas. Itu semoga apa yang sudah tadi Mas Anas sampaikan, terus kemudian gagasan Mas Anas juga ini bisa bermanfaat juga ya Mas Anas untuk masyarakat sekitar Mas Anas. Amin. Nah, Mas Anas, kemudian tadi Mas Anas bisa terjun di dunia politik. Bekalnya tadi ya, pastinya dari organisasi dan juga pendidikan Mas Anas ya Mas Anas. Nah, Mas Anas, kita sebagai generasi muda nih Mas Anas ya, apalagi memang kita harus mungkin dituntut juga ya Mas Anas ya, kita harus peka terhadap kondisi di lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana nih Mas Anas memotivasi pemuda, khususnya mungkin di daerah Mas Anas sendiri, seperti apa Mas Anas kondisi pemuda Mas Anas hari ini? Karena Mas Anas juga aktif di Karang Taruna juga ya Mas Anas ya, artinya apa sih Mas pemuda hari ini yang harus kita lakukan, dan juga peran apa yang harus kita kontribusi khususnya untuk daerah kita Mas Anas? Ya. Sekarang kan Mas lagi banyaknya tadi berbicara kembali lagi tentang motor ya. Iya. Sekarang banyak sekali remaja-remaja ini yang terlibat dalam aksi geng motor. Iya. Nah, untuk menghindari itu salah satunya itu ya dengan cara kita berorganisasi. Terus yang kedua, saatnya untuk pemuda berkiprah, baik itu di kancah organisasi maupun di kancah politik. Yang lebih tinggi ya Mas Iya, Anas. yang lebih tinggi. Nah, terus juga ketika sebenarnya kenapa sih pemuda itu lebih identik dengan perilaku-perilaku negatif? Iya. Ini karena tidak ada kesibukan. Ketika kita ada kesibukan, katakanlah Karang Taruna bikin kegiatan, misalkan lomba bola voli. Nah, anak-anak ini tidak memikirkan hal yang lain selain memikirkan daripada kegiatannya. Kegiatan yang positif ya Iya, Mas Anas. itu. Nah, maka dari itu, ayo saya mengajak kepada seluruh pemuda, khususnya di Indramayu, untuk aktif di organisasi, apapun organisasinya. Gitu. Yang penting tidak bertentangan dengan undang-undang ya Mas ya, Dengan undang-undang, organisasinya. iya, Mas Anas. Gitu. Benar sekali. Jadi kita sebagai pemuda ya Mas Anas ya, tadi yang disampaikan Mas Anas, sebenarnya kita itu harus ada kegiatan yang positif ya Mas Anas. Tentunya di Karang Taruna juga selalu menghadirkan kegiatan-kegiatan yang positif ya Mas Anas ya, baik baik kegiatan sosial, keolahragaan dan lain sebagainya ya Mas Anas ya. Tuh untuk sahabat ngopi yang dimanapun sahabat berada, bahwasanya kita sebagai pemuda kita sudah seharusnya berperan dan berkiprah ya Mas Anas, yang tadi disampaikan Mas Anas, baik di desa, di tingkat kecamatan maupun secara luas di kabupaten kita tercinta, Kabupaten Indramayu. Itu saran dari Mas Anas tadi, kegiatan positif, dan apalagi Mas Anas juga aktif di balap motor, artinya untuk mengubah mindset bahwasanya balap motor ini bukan hanya kegiatan yang negatif saja ya Mas Anas ya. Artinya bagaimana kemudian dari balap motor ini kita bisa jadi organisasi yang bisa bermanfaat dan juga menumbuhkan mungkin skill ya Mas dari pemuda, khususnya para laki-laki yang memang suka motor ya Mas Anas ya. Padahal kalau kita lihat di dunia balap motor, khususnya Indramayu ya Mas, Iya. ini setiap kali event-event balap motor, Indramayu ini selalu mendominasi dengan kabupaten-kabupaten lain Mas. Iya ya Mas Anas. Benar. Artinya bahwa banyak bakat-bakat yang terpendam di pemuda yang suka balap motor sebenarnya. Apalagi kita kan punya legendaris balap motor, yaitu Mas Dre yang pernah berkiprah sampai ke kancah provinsi. Beliau pernah menjuarai di kejuaraan daerah tingkat provinsi. Itu sebenarnya ini ayo dijadikan modal untuk ketika pemuda ini suka balap motor, ini loh ada wadahnya, bukan balapan di jalanan liar gitu. Iya benar sekali ya Mas Anas. Mas Anas, tadi Mas Anas kan insya Allah sekarang bakal terjun di dunia politik ya Mas Anas, dengan apa tadi yang sudah Mas Anas sampaikan, berbagai persoalan di wilayah Mas Anas, terus kemudian ingin memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Nah, apa sih Mas Anas kesan dan juga harapan untuk masyarakat ke depan, masyarakat Indramayu dan khususnya masyarakat di daerah Mas Anas itu sendiri, ketika Mas Anas ini
berkontestasi maju di dunia politik itu seperti apa Mas Anas? Iya. Jadi berangkat daripada kesenangan sendiri ketika saya bisa membantu orang lain. Berangkat lagi dari persoalan yang ada di desa, salah satunya yaitu pertanian, terus juga pendidikan dan juga otomotif yang harus dikembangkan gitu ya. Nah, berangkat dari situ akhirnya saya memutuskan untuk benar-benar terjun di dunia politik dan insya Allah di 2024 tepatnya di tanggal 14 Februari nanti saya insya Allah ikut di kontestasi pemilihan umum legislatif. Itu. Oke. Baik Mas Anas, dan kesan nih Mas Anas, kesan dan harapan Mas Anas ini untuk masyarakat seperti apa Mas Anas? Ya, tadi minta doa dan dukungannya agar saya bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat dan lebih tepatnya untuk ke depan saya harus lebih berbaur lagi dengan masyarakat. Tips nih Mas Anas, mungkin tips and tricks untuk kita pemuda agar bisa lebih giat lagi, baik itu dalam berkontribusi untuk membangun desa, membangun masyarakat, dan juga bisa berkontribusi khususnya untuk membangun daerah itu seperti apa nih tips dari Mas Anas selaku tadi aktivis, terus kemudian wirausaha, dan juga sekarang bisa terjun di dunia politik itu seperti apa Mas Anas? Ya, sesuai dengan pesan orang tua saya saja ya Mas ya, yaitu duduk kerja. Artinya dimanapun kita posisinya kerjakanlah apapun itu. Misalkan posisi kita misalkan di tingkatan desa, kerjakanlah apapun itu. Misalkan posisi kita sebagai bendahara, kerjakanlah sebagai bendahara itu sebaik mungkin. Itu aja. Ketika itu sudah dilakukan, maka insya Allah akan ada pembuka daripada pintu rezeki, pembuka daripada pintu derajat-derajat dari yang lain. Oke, berarti mulai dari awal dulu ya Mas Anas ya. Baru kemudian ketika kita konsisten, akhirnya kita bisa dapat tahu apa sih yang memang menjadi harapan kita ke depan ya Mas Anas seperti itu. Baik, terima kasih sahabat ngopi semuanya. Sebelum ditutup ada pantun dulu nih Mas Anas. Iya. Apa aja Mas Anas pantunnya? Mas Anas pengen pantun beli? Pantune pengen pantun, silakan Mas Anas. Tuku duren ning Ciwaringin, Cakep. bagian priwen bu priwen bokat beli kaya sing dingin. Iya halus Mas Anas, iya pantunnya sangat wow pokoknya Mas Anas. Baik, pantun dari saya sebagai penutup Mas Anas, manu kepudang wulune kuning, Iya. lamun kurang gampang ngopi maning. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.